di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. Enam Syuhada itu, Iya, Enam Syuhada dipasang di sini, Enam Syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gimana penonton? Sehat semua ya, moga-moga. Saya doakan semua di pojok-pojok dunia, di 5 benua, termasuk di Indonesia, sehat ya, tetap sehat. Kalau sakit nggak bisa ngerjain apa-apa ya. Sehat manfaatkan untuk berbuat yang terbaik dalam kehidupan. Saya mau reaksi Rocky Gerung lagi nih, tentang Rocky Gerung saksi ahli sidang ijazah palsu. Sebenarnya saya pengen menghentikannya, udah part 4. Tapi permintaan terus suruh nerusin katanya sampai tuntas. Waktunya tidur siang ini habis sholat, habis makan harusnya tidur siang, qailullah. Tapi gara-gara Rocky Gerung ini saya harus bikin part 5 ya. Masih banyak ini, baru itu 2 jam ya, baru 48 menit ya. Kita cek ya apa sih isinya Rocky Gerung. Kenapa sih pada suka sama Rocky Gerung? Heran. Saya pengen ketemu, susah bener tuh orang, sibuk dia. Oh, perlu saya ngikutin dia naik gunung kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan serius. Hidup tidak selalu serius. Sebaiknya itu sebagai status akademis dibahas, dipertahankan, diejek, dipuji di forum akademis, bukan di pengadilan. Soal buku. Satu lagi, kebenaran secara logika itu akan satu pernyataan harusnya logis, dan diantara saya mau sampaikan proposisi, mungkin tidak. Ini ada orang. Oh, proposisi coba. Bingung teman saya. Si Mail yang tukang cilok. Apa proposisi? Si siapa ini yang ngomong nih? Khosinuddin. Agama tertentu, saya sebut Islam. Dia mengamalkan ibadah tertentu, dalam hal ini mubahalah. Mubahalah. Dia meyakini mubahalah, ajaran Islam. Dia mempraktikkan mubahalah. Lalu logis tidak kemudian dia dituduh menistakan agama yang dia yakini itu. Dalam konteks kasus Bambang Trimulyono ini ada salah satu pasal demikian. Coba ajaran Islam mubahalah. Rocky Gerung yang non muslim suruh menilai, coba. Nggak logis kan sebenarnya pertanyaannya. Karena Rocky Gerung itu nggak involve ya, nggak terlibat, dia bukan sebagai orang beriman dalam perspektif Islam ya. Dia nggak menghayati Islam, nggak mempraktikkan Islam, suruh merespon soal mubahalah yang dilakukan oleh Gus Nur atau Bambang Tri itu. Sepiye iki?
Hati-hati dulu ya, karena ini soal agama nih. Saya terangkan dulu sejarah. Oh, dia hati-hati ya, soal agama. Ya, dia harus hati-hati karena dia nggak ngerti. Sebaiknya dia menghindari pertanyaan itu. Siapa? Ya Rocky Gerung itu. Sebulan lalu, seorang profesor sejarah namanya Paul Johnson, orang Inggris, ini profesor, dianggap profesor yang paling hebat, dia meninggal dunia. Salah satu kajian yang dia buat adalah selama periode modern, satu hal yang nggak bisa dibatalkan adalah proposisi-proposisi agama. Nggak bisa dibatalkan. Ilmu pengetahuan berubah dari Newton pindah ke Einstein, Einstein dikritik oleh Stephen Hawking. Teori filsafat berubah, paradigmnya berubah. Paradigmanya berubah. Wah, paradigm itu, paradigma. Apa paradigma itu? Yaitu gugus pandang cara berpikir kita. Gugus pandang paradigm itu isinya ya keyakinan, terus apa, falsafah, budaya, nilai-nilai macam-macam. Pokoknya satu gugus pandang kita melihat sesuatu itu disebut paradigma, paradigm bahasa Inggrisnya. Terus ada tadi yang berubah itu ilmu pengetahuan berubah dari Newton. Newton itu ahli filsafat Inggris, ahli fisika dari Inggris. Kemudian dibatalkan, istilah bukan dibatalkan ya. Apa sih bukan dibatalkan, difalsifikasi. Apa sih difalsifikasi itu? Dikritisi oleh si siapa? Albert Einstein. Terus kemudian soal teori relativitas waktu itu kemudian dibantah lagi, dikritisi oleh Stephen Hawking ya, fisikawan dari Inggris. Kalau Einstein dari Jerman tapi hijrah ke Amerika. Ini pelajarannya ketinggian nih. Agama nggak bisa berubah ya. Proposisi agama nggak bisa berubah, tapi ilmu pengetahuan bisa berubah, itu kata Rocky Gerung. Nah terus kaitannya dengan mubahalah, apa ngerti nggak mau Rocky Gerung mubahalah? Aku aja orang ngerti, orang Islam. Karena ada yang disebut sifat esoterik dari agama, bagian batin yang hanya bisa diakses oleh keyakinan. Ini profesor sejarah waktu ditanya, Anda percaya Tuhan nggak? Saya nggak bisa jelasin dengan logika, tapi saya percaya. Nah itu nggak mungkin diadili, karena Anda nggak bisa adili seorang berbohong dalam doanya tuh. Jadi kalau dia katakan kok kesungguhan hati dia, ternyata Rocky Gerung bisa menjelaskan ya kan? Jadi dalam agama itu ada bagian yang sifatnya batinnya, yang bersifat esoterik katanya. Dan itu nggak bisa diadili, keyakinan kok diadili. Makanya profesor tadi itu yang terkenal di Inggris, dia bilang, percaya nggak dengan agama? Apa dia bilang? Ya saya percaya, tetapi saya nggak bisa menjelaskan katanya. Nah, terus gimana selanjutnya? Dia ingin membuktikan itu di dalam doa, dalam sumpah itu. Dia nggak usah dibuktikan. Kan itu bagian yang paling intim, bagian core de la core, creme de la creme, the core. Core de la core. Bisa deh. Kalau belum bisa jelaskan soal mubahalah ya, kita tes, kita cek lagi. Tidak kemudian dia dituduh menistakan agama yang dia yakini itu. Dalam konteks kasus Bambang Trimulyono ini ada salah satu pasal demikian. Masih hati-hati dulu ya, karena ini soal agama nih. Saya terangkan dulu sejarah. Sebulan lalu, seorang profesor sejarah namanya Paul Johnson, orang Inggris, ini profesor, dianggap profesor yang paling hebat di dunia, dia meninggal dunia. Salah satu kajian yang dia buat adalah selama periode modern, satu hal yang nggak bisa dibatalkan adalah proposisi-proposisi agama. Nggak bisa dibatalkan. Selama kajian selama 1 abad di dunia modern yang nggak bisa dibantah, nggak bisa dikritisi atau nggak bisa dibantah adalah proposisi agama. Tapi kalau pengetahuan bisa ya dibatalkan, diubah teori-teorinya itu. Begitu juga teori-teori sosial ya. Ilmu pengetahuan berubah dari Newton pindah ke Einstein, Einstein dikritik oleh Stephen Hawking. Teori filsafat berubah, paradigmnya berubah. Teori filsafat berubah, maksudnya paradigmnya berubah, gugus pandangnya berubah, paradigmanya berubah. Tapi kalau proposisi agama ya, keyakinan agama katakan begitu, tidak pernah berubah. Agama nggak bisa berubah ya.
Karena ada yang disebut sifat esoterik dari agama, bagian batin yang hanya bisa diakses oleh keyakinan. Ini proses Bagian batin ya yang hanya bisa diakses, bisa dimasuki lewat keyakinan. sejarah. Waktu ditanya, Anda percaya Tuhan nggak? Saya nggak bisa jelasin dengan logika, tapi saya percaya. Jadi profesor sejarah yang sangat terkenal di Inggris itu pernah ditanya, Anda percaya nggak dengan agama? Saya percaya katanya, tapi nggak bisa dijelaskan oleh logika. Ya kenapa? Ya karena agama itu punya bagian yang sifat batiniah, bahasa Rocky Gerung tadi punya sifat esoterik ya, bagian yang hanya bisa diakses oleh oleh keyakinan ya, yang nggak bisa dijelaskan dengan logika gitu. Ya udah yakin aja begitu. Nah itu nggak mungkin diadili, karena ada Keyakinan itu yang nggak mungkin diadili ya. Bagian batin, bagian esoterik dari agama. Bagian dalam maksudnya. Kalau bagian luarnya itu kan seperti fikihnya gitu loh. Ini bagian akidahnya gitu kira-kira. Islam itu kan ada akidah, muamalah, apalagi syariah, muamalah dan akhlak gitu ya. Sebagai sebuah kesatuan. Nah, bagian akidah, sebuah keyakinan itu kan nggak bisa diadili. Ini kata filsuf Rocky Gerung ini loh. nggak bisa adili seorang berbohong di dalam doanya tuh. Iya. Jadi kalau dia katakan kok, Contohnya seorang nggak bisa diadili dalam kalau dia berbohong dalam doanya, dalam doa-doa yang dia lantunkan pada Tuhan itu nggak bisa diadili kalau dia bohong dalam doa. kesungguhan hati dia ingin membuktikan itu di dalam doa, dalam sumpah itu, yang usah dibuktikan. Kan itu bagian yang paling intim, bagian core de la core, creme de la creme, the core self dari homo religiositas adalah itu. Kalau meminjam istilah Pak Ndul, core of the core begitu ya. Ya, core of the core itu terjemahan dari bahasa Prancis, creme de la creme. Iya. Baik, terima kasih Ali. Selanjutnya saya berikan kesempatan ke rekan saya. Terima kasih yang mulia, izin ke rekan. Bisa dia menjelaskan ya, ternyata soal mubahala, meskipun dia tidak masuk dalam inti persoalan apa itu mubahala apa itu ya secara teknis gitu nggak dijelaskan, tapi itu secara umum Rocky Gerung mencoba menjelaskan bahwa agama itu tidak berubah ya, yang berubah adalah ilmu pengetahuan dan filsafat dan teori sosial. Dan menurut dia kutip tadi ahli sejarah Johnson bahwa dalam 1 abad terakhir yang nggak pernah berubah adalah proposisi agama ya. Tapi kalau ilmu pengetahuan itu berubah, disebut tadi teori fisika dari Isaac Newton itu bisa digugurkan oleh Albert Einstein, dan teori-teori yang dikembangkan oleh Einstein itu bisa diruntuhkan oleh Stephen Hawking. Ini pengadilan ini menarik ya, sangat bermutu ya, dan tampaknya hakim mungkin mendapatkan semacam perluasan wawasan, termasuk jaksa ya, termasuk juga Egy Sujana itu dan Ahmad Khosinuddin ya. Jadi beruntung juga itu orang non muslim ini baiknya masuk Islam aja. Kenapa sih selamat dunia akhirat tuh, saya masuk Islam aja. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu utusan Allah. Selamat dunia akhirat ya, dalam usia yang sudah senja, sudah 62 tahun seperti saya, Rocky Gerung ya. Tapi kita tidak tahu ya, dia memiliki bagian batinnya sendiri sebagai seorang Kristiani kan, dan dia menganut agama Kristiani itu, dia juga nggak bisa menjelaskan kenapa saya berkeyakinan Kristiani, karena agama itu ada bagian batiniahnya yang hanya bisa diakses oleh sebuah keyakinan yang selalu tidak bisa dijelaskan oleh rasionalitas. Itu sebabnya dia tetap memilih pada keyakinannya
yang lama. Tapi bukankah Rasulullah itu juga berusaha mengubah keyakinan orang menjadi muslim semua kan? Sehingga dalam waktu pekerjaan dakwah selama 23 tahun itu Jazirah Arab menjadi mukmin sebanyak 120.000 orang. Itu pekerjaan raksasa yang tidak bisa ditandingi oleh presiden manapun di dunia, dan tidak bisa presiden Jokowi menandingi pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam membangun sebuah karakter yang baru berbasiskan keimanan dan kejujuran. Sebelah kanan. Oke, silakan dilanjutkan. Terima kasih yang mulia. Sampai ini. Saya lanjutkan, saksi ahli, dalam persidangan yang sudah dilewati yang panjang. Monggo untuk minum. Dalam persidangan yang panjang sampai pada hari ini, jadi kita di persidangan ini kan masih memperdebatkan tentang permasalahan kebohongan. Jadi bohong, beberapa ahli kemarin menyatakan bahwa bohong itu harus dibuktikan dengan kebenarannya. Jadi kalau menurut ahli, ini soal bohong soal apa sih? Nggak kelar-kelar ngurusi orang bohong kayak dari dulu sampai sekarang. Siapa sih yang tukang bohong tuh? Ya kalau pimpinan nasional pembohong ya rakyat ikut. Kalau pemimpin di Indonesia ini pada mewah-mewah, ya seperti Sri Mulyani punya motor gede, tapi dia membubarkan perkumpulan motor gede moge. Suami sendiri punya motor gede yang harganya berapa ratus juta, dan nggak bisa ngajarkan kesederhanaan kan beranak buahnya di Departemen Keagamaan atau di Bea Cukai. Pak Presiden Jokowi juga hanya bisa menghimbau supaya jangan pamer di medsos. Itu menunjukkan supaya hidup sederhana. Tapi mana orang percaya, orang keluarganya juga memperlihatkan barang-barang branded ya di depan publik, di media sosial. Jadi ini sebenarnya negeri apa sih ini? Susah bener jadi orang sederhana. Ya, rakyatnya sih bukan sederhana, rakyatnya melarat, beli beras literan, UMR kerjaan juga UMR, tenaga kontrak setahun sekali diperpanjang. Kalau nggak diperpanjang kehilangan pekerjaan. Mana gajinya UMR, dikontrak, belum dimarahin sama bosnya, mana belum bayar kontrakan gitu kan. Kontrakan naik melulu, harga naik melulu. Gimana sih hidup di Indonesia nih? Susah kalau punya pemimpin pembohong nih kan. Bagaimana dengan filsafat dari pembuktian kebohongan? Pembuktian kebohongan filsafat. Ya, jadi akal dulu ya supaya ada konsep saya uraikan di situ. Gini. Filsafat kebohongan. Bingung juga. Di dalam roh itu akhirnya. Logics. Bila satu keraguan-raguan berhenti di titik bifurkasi artinya bisa ke kiri, bisa ke kanan, maka kita mesti bikin asumsi. Kalau saya menduga itu bohong, maka saya mesti kasih kesempatan yang benar itu ikut jalan sebelahnya. Nanti kita lihat lagi bifurkasi berikut mana. Jangan-jangan yang bohong ini nyebrang ke yang benar, yang benar nyebrang ke yang bohong. Jadi kebalikan. Ya. Mungkin dalam ilmu hukum disebut shifting the burden of truth, shifting the burden of proof. Shifting. Balikkan beban pembuktian. Tetapi di dalam kasus ini bohong itu bukan niat individual. Kalau niat individual, saya akan pakai sikap saya yang paling purba, yaitu mencelakakan dia. Itu sikap purba manusia, mencelakakan. Tapi bohong di wilayah publik justru untuk menyelamatkan publiknya. Kalau misalnya pernah saya bilang bahwa Presiden Jokowi tidak paham Pancasila, lalu saya dilaporkan ke polisi, dipanggil polisi saya bilang ya memang iya tidak paham Pancasila. Anda mengira enggak? Saya itu deskripsi saya tentang pengetahuan saya tentang Pak Jokowi yang memimpin selama 7 tahun dan tidak menghasilkan distribusi keadilan, yang ada akumulasi.
Kalau sekarang saya bisa tambahkan faktanya, Pak Jokowi tidak bisa memimpin secara etika sehingga aparatnya itu suka-sukanya ngerampok APBN kan. Artinya Pak Jokowi tidak paham tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Orangnya protes, kan Pak Jokowi setiap hari ada upacara bendera baca Pancasila. Dia baca, dia hafal, tapi dia tidak paham itu. Konsekuensi dari paham adalah polisinya terlihat betul-betul sosialistis. Sila kelima itu sosialistis, welfare, justice, bukan kapitalistis yang akumulasi kan. Jadi kalau saya bilang Pak Jokowi nggak paham Pancasila, saya terangkan argumennya itu. Kalau saya bilang Pak Jokowi paham Pancasila, saya terangkan juga argumennya. Jadi paham dan tidak paham itu bukan ini lebih buruk dari itu keadaan real tentang pengetahuan seseorang. Kan begitu aja. Cuma orang anggap kalau Pak Jokowi nggak paham Pancasila, saya dihukum. Kalau orang yang puji Pak Jokowi yang juga sebenarnya bohong, kenapa nggak dihukum? Kan banyak orang yang memuji juga dengan bohong kan. Jadi lebih baik lawan yang jujur daripada kawan yang tidak jujur. Lebih baik lawan yang jujur, ya, daripada kawan yang tidak jujur. Luar biasa ya penjelasannya Rocky Gerung ya. Harus disimak dengan dengan tenang dan hati-hati dan nggak buru-buru. Karena setiap sendok ungkapan kata-kata yang keluar dari celah bibir Rocky Gerung itu berbobot ya. Ya kalau nggak biasa mikir panjang, dengarkan omongan Rocky Gerung, mumet kita. Ngomong apa sih Rocky Gerung? Tapi jarang ini saksi kayak gini nih. Kalau kemarin saksi-saksi yang dihadirkan saksi-saksi pembohong semua kan ya. Kita ada pertanyaan dari siapa nih? Dari netizen. Itu Rocky Gerung kan orang Kristen, dia menjadi saksi ahli, disumpah nggak? Kalau disumpah Pak kitab suci apa tuh? Nggak usah dibahas itu. Tapi kita lihat ekspresi intelektual dan ini ya artikulasi filsafatnya cukup menggetarkan ya Rocky Gerung. Luar biasa. Sampai mana tuh salah tuh. Dasarnya etisnya begitu. Kita diajarkan oleh agama, oleh kebudayaan supaya ucapkan sesuatu dari hati yang jujur gitu. Bukan manipulasi. Balik pada tadi, kalau Pak Jokowi yang saya hina, maka saya tidak jujur karena saya mau merendahkan dia. Tapi yang saya persoalkan adalah kedudukan Pak Jokowi sebagai pejabat publik supaya publik diselamatkan dari kemungkinan kebohongan Pak Jokowi itu menimbulkan ketidakadilan di dalam public policy. Kan itu yang kita mau cegah tuh. Itu yang kita sebut sebagai fungsi oposisi dalam demokrasi. Yang Pak Jokowi sendiri nggak peduli. Kan Pak Jokowi satu kali pidato tidak diperlukan oposisi itu. Bahayanya kalau nggak ada oposisi, ya begini jadinya. Kalau ada oposisi, semua yang dilakukan oleh terdakwa itu diambil alih oleh partai oposisi dan nggak mungkin dipidanakan partai oposisi itu. Karena itu adalah battle perang antara opinion dan kontra opinion kan. Jadi mantap. Posisinya dia jelaskan juga ya. Posisi. Aku yang nggak bisa jelasin lagi ya, saking terpukau sama Rocky Gerung, atau memang karena pendek pikiran saya untuk memahami keluasan atau kecepatan berpikir dari Rocky Gerung ya. Ngapa sih dia nggak masuk Islam sih? Susah benar ya, tapi ya mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah pekerjaan yang sangat berat bagi seorang filsuf bernama Rocky Gerung. Kenapa? Karena itu hanya anugerah dari Allah soal hidayah itu, dan dia tidak bisa menjelaskan kenapa dianya masih belum berani menyeberang ke samudra Islam yang tidak berpantai. Kalau kita bahas secara luas, semua ini terjadi karena nggak ada oposisi di Indonesia. Di mana demokrasi yang ada oposisi, di situ terjadi maksta. Itu dasar. Negara terima kasih. Saksi ahli. Luar biasa ya. Negara kekuasaan itu muncul seperti di Indonesia karena nggak ada oposisi dalam negara demokrasi. Karena Pak Jokowi juga katanya nggak peduli terhadap oposisi, ya kan? Nah itu sebabnya yang kita alami sekarang, kita menjadi negara kekuasaan
dan yang muncul adalah pendekatan arogansi kekuasaan. Bukan untuk pertanyaan. Ini sebenarnya yang hebat ini, akhirnya yang jadi bintang Rocky Gerung ya. Siapa yang undang Rocky Gerung? Tentu tim pembela, mungkin Egy Sujana atau siapa? Sepengetahuan kami, sepengetahuan saya pribadi secara pribadi, bahwa saksi ahli kan juga sering muncul dalam media-media, bahkan untuk mengkritisi berbagai hal yang menurut dalam sebagian orang mungkin itu ketidakadilan dan lain sebagainya. Tetapi yang mana kita ketahui bahwa di dalam media sosial, sistem media sosial, di situ kan ada berbagai macam ungkapan. Jadi suatu respon. Ada respon seperti like, dislike, terus ada yang share, ada yang karena mungkin itu bermanfaat, terus teman-temannya pengen juga itu di-share. Ini ada berita menarik dari sebuah video mungkin yang tadi yang dikatakan saksi ahli bahwa itu dari oposisi seperti itu. Ini bagus, ini mengungkap kebenaran. Terus di situ ada komentar-komentar, ada yang pro, ada yang kontra dan lain sebagainya. Terus apakah di situ bagaimana kalau menurut ahli, apakah hal-hal tersebut kalau diksinya adalah kata-kata keonaran, dan kalau kita dalam persidangan hari ini yang keonaran ini kan yang sedang kita kejar, apakah itu betul-betul menimbulkan efek yang negatif pada masyarakat? Kalau menurut ahli secara filsafat bagaimana? Saya terangkan dulu pengalaman saya. Dulu saya punya Twitter, Pak Hakim. Twitter saya itu followernya 2,5 juta. Setiap hari saya kasih kritik aja, 2,5 juta follower. 3 hari sebelum Presiden Jokowi dilantik untuk kedua kalinya, Twitter saya dirampok, dihancurin. Yang bikin keonaran saya apa mereka? Yang merampok itu bikin keonaran. Twitter saya itu dalil akademis. Setiap hari saya kasih kritik dengan dalil akademis. Quotation-nya filosofis itu. 2,5 juta. Dirampok. Karena saya dicitrakan sebagai anti Presiden Jokowi. Ya, apa yang salah kalau anti Presiden Jokowi? Jadi kacau sosial media. Sampai sekarang saya nggak punya sosial media lagi. Saya nggak punya Facebook, saya nggak punya Twitter, nggak punya Instagram segala macam. Yang ada pakai nama saya. Banyak itu. Bahkan Instagram yang pengikutnya mungkin 1 juta orang itu pakai nama saya, dia pakai untuk dagang obat kuat. Jadi saya diamin aja, mau diapain, coba nggak ada hukumnya juga kan. Jadi bayangkan misalnya sosial media yang isinya obat kuat tiba-tiba masuk beginian, ya dia mainkan juga sebagai isu aja kan. Nggak mungkin kita tahu bahwa di sosial media itu ada semacam keonaran. Mereka ngakak-ngakak aja tuh. Wah, Jokowi diajak lo, oh itu si Egy itu apa namanya, matanya belok karena pakai kacamata terus. Biasa aja kan. Olah-olah di sosial media itu nggak real, nama juga sosial media. Bahkan itu bisa isinya hologram di situ tuh. Improvisasi tuh. Jadi ngapain tersinggung dengan sosial media? Konsekuensi dari sosial media adalah kita mesti tahan mental, psikologi dan nalar, itu aja. Balas saja di situ kan. Ngapain bawa sosial media ke ranah hukum tuh? Kecuali sosial media itu memang dipakai untuk beli apa namanya preparat untuk riset tentang kemungkinan racun dimasukkan ke macam-macam. Kalau itu dipakai buat kejahatan, orang kalau di sosial media itu bukan kejahatan, itu kegembiraan. Karena nggak ada kepastian pemilu, mending main-main aja di sosial media. Olo-olo, ledek-ledek di sosial media itu jangan dianggap serius. Itu cuman ya olok-olok aja ya, daripada nggak ada kepastian kapan soal pemilu, karena ada penundaan pemilu dan lain-lain. Ya jadi kegembiraan hidup aja katanya Rocky Gerung. Soal sosial media itu jangan terlalu bikin kita stres sendiri. Nah, saya juga kita ledek-ledekin aja yang suka ngomong aneh-aneh itu, hater-hater, pendukung-pendukung Jokowi di video-video saya. Kita kasih terima kasih ya, selesai. Kesian tuh mereka haters tuh, jangan dijawab, dikasih lope aja, lo kasih lope, terus kita jawab terima kasih, padahal dia ngata-ngatain kita. Idfa billatihi ahsan, tolaklah ya kejahatan itu dengan cara yang lebih baik. Itu panduan Al-Quran. Idfa, tolaklah, balaslah, billatihi ahsan, dengan cara yang paling
ahsan, yang terbaik. Yaitu haters itu, gak usah kita membahas dengan cara yang seperti mereka atau jauh lebih buruk ya. Juga itu termasuk saksi ahli. Jadi seperti tadi yang disampaikan bahwa yang pengen kita dengar di sini dari saksi ahli adalah contoh dalam, apakah contoh-contohnya seperti keonaran seperti yang tadi kan disampaikan bahwa komentar dan lain sebagainya itu adalah kegembiraan, ekspresi kan seperti itu. Tapi kalau bukan keonaran, seandainya kalau kita bukan kita balik ya, tapi kan ini kenyataan. Kalau seandainya ada permasalahan yang mengungkap mungkin yang saat ini terjadi, bahwa siapa yang memunculkan keonaran, apakah dalam kasus ini apakah Pak Bambang Tri sebagai pembuat buku atau beliau yang dituduhkan ijazahnya palsu. Saya belum pernah dengar. Siapa yang disebut pembuat keonaran? Beliau yang dituduh ijazahnya palsu, maksudnya Pak Jokowi, atau Bambang Tri yang membuat buku yang mempersoalkan ijazah SD, SMP, SMA Pak Jokowi? Siapa yang membuat keonaran? Satu pertanyaan yang harus dijawab oleh Rocky Gerung. Yang membuat keonaran itu Pak Jokowi atau Bambang Tri Mulyono? Apa jawabnya? Pak Jokowi yang bisa kita sebut Pak Jokowi membuat ini jadi onar itu. Ya, beliau kan biasa aja tuh. Tetapi secara batinnya saya bisa baca Pak Jokowi terpapar oleh tekanan publik. Karena itu gimmicknya kelihatan, rekan-rekan apa namanya sesama alumni segala macam itu. Kan itu semacam kecemasan individual orang, apa namanya, itu titik di mana batas antara kemarahan dan berupaya untuk menenangkan diri ada di situ, age-nya ada di situ, apa namanya, total anxiety kalau bahasa psikologinya itu. Total anxiety, kecemasan yang sempurna, ya. Itu batasnya di situ antara marah, ya, dan antara upaya untuk menenangkan diri, ya. Ada kecemasan di situ. Itu bisa dibaca kalau dia kemudian waktu itu mengumpulkan alumni dari UGM untuk mereka membawa ijazah masing-masing. Itu ada kecemasan antara cemas, marah, dan upaya untuk menenangkan diri dari Pak Jokowi, ya. Soal tuduhan ijazah UGM-nya palsu. Padahal yang dipersoalkan oleh Bambang Tri Mulyono bukan ijazah S1 dari Universitas Gadjah Mada, tapi ijazah SD, SMP, SMA itu palsu. Tapi sebenarnya kan sederhana sebenarnya, utus saja itu apa namanya, timnya Pak Jokowi ke istana bawa ijazah palsu, ijazah aslinya. Terus ada komentar dari siapa itu, dari komentator yang nulis komen itu, kalau takut hilang gitu, apa ya, kalau nggak salah ijazahnya itu dimasukkan mobil itu loh, apa namanya, mobil tentara atau gimana, itu dikawal ijazahnya itu pengadilan supaya aman katanya. Sebenarnya itu bahasa yang sarkastik, ya, apa, bahasa yang ngeledek itu. Masa ijazah harus dikawal pakai mobil barakuda segala macamnya. Poinnya susah amat itu mendatangkan ijazah asli. Saya punya ijazah asli SD berapa itu, SD 01 negeri. Ijazah SMP saya ada, kan gampang ya. SD saya SMP negeri 20 di Jakarta Timur. Terus ijazah SMA saya SMA negeri 14 Jakarta Timur, yang juga sekolahnya Babi Haikal di situ, sekolahnya Bambang Susatyo yang sekarang ketua Ikatan Motor dan punya motor gede dan punya mobil mewah, itu dulu sekolahnya di SMA negeri 14. Kan gampang, ijazah itu saya bawa, ya. Saya tunjukkan sekarang. Terus saya punya ijazah negeri dari Universitas Islam Indonesia, Universitas Islam Negeri yang dulu namanya IAIN, Institut Agama Islam Negeri. Bawa ke pengadilan ke Solo, gampang tuh sebenarnya, selesai urusan. Kenapa bertele-tele sih ngabisin anggaran
untuk hakim sidang, ngabisin ongkos gitu dan lain-lain. Kayaknya ribet bener hidup di Indonesia nih soal ijazah palsu nih. Yang palsu itu siapa sebenarnya? Jangan-jangan pada akhir persidangan nanti baru muncul kali ijazah aslinya dari Pak Jokowi dan semua orang tercengang. Nah itu berarti alat lagi untuk mengempur Pak Jokowi. Kenapa memain-mainkan sidang ya? Kok nggak dari awal tuh menyerahkan ijazah aslinya di awal, nggak sampai molor berbulan-bulan kayak gini hanya ngurusin ijazah. Nggak ada kerjaan lain apa sih orang Indonesia itu ijazah SD SMP. Ya memang harus dipersoalkan Pak Jokowi sebagai presiden. Dia bisa jujur nggak sebagai presiden dengan ijazahnya itu. Serius, kalau ijazah saya sih palsu ya nggak apa-apa. Saya bukan presiden, saya tukang donat. Nah kecemasan itu justru diulas oleh netizen. Cie ngumpulin alumni ya, jarang-jarang loh Pak Jokowi. Itu kemudian backfire-nya itu, efek backfire-nya itu dimakan lagi oleh talk show, diundang lagi talk show itu, dibahas lagi di situ tuh, disebutin lagi namanya Bambang Tri, disebut lagi namanya Gus Dur, makin rame kan. Jadi hal yang sebetulnya simpel sebagai permainan hermeneutik, usaha untuk saling menafsir aja, itu bukan keonaran. Talk show masa keonaran dihasilkan lewat talk show? Kalau begitu karena ide yang mesti ditangkap itu kan. Jadi itu sebetulnya kegembiraan yang diakibatkan oleh kecemasan sosial yang luar biasa. Yang mungkin Anda bisa panggil dasarnya psikologi untuk nerangin bagaimana memindahkan antara kecemasan individual sebagai Pak Jokowi, dia berubah menjadi kecemasan sosial karena ditonton oleh yang sosial, lalu berubah menjadi delik. Sekarang itu kan absurd kan? Ya, pertanyaan saya. Bisa ya. Rocky Gerung itu menjelaskan ya, bagaimana mungkin kecemasan Pak Jokowi sebagai individu kemudian mengumpulkan teman-temannya yang memperlihatkan alumni-alumni dari UGM itu, dia berusaha meratakan kecemasan itu menjadi kecemasan sosial. Nah terus kok berakhir kecemasan sosial itu menjadi sebuah keonaran dan berakhir pada delik, pada tindakan yang bisa dipidana. Itu kan absurd ya. Absurd itu apa sih? Bahasanya absurd. Absurd itu aku ngerti ya, saya itu ngerti tapi nggak bisa menjelaskan, dan itu berarti saya nggak ngerti ya. Absurd ya, sesuatu yang nggak mungkin gitu loh, absurd maksudnya. Ini dorong gerobak bakso, colok baslok udah susah, kena panas, kena hujan itu, duitnya nggak seberapa, pulang jam 6, berangkat jam 6, 12 jam di jalan. Ya ngapain juga dengerin kata-kata absurd, nggak ada guna, nggak paham itu teman-teman saya itu. Ini memang pengadilan untuk orang-orang yang elit yang pikirannya memang udah melambung tinggi. Ini pengadilan apa namanya nih, pengadilan ijazah palsu ini. Yang terakhir tentang yang tadi sudah disampaikan dari saksi ahli bahwa equality before the law. Equality. Jadi yang saya masukkan di sini adalah keadilan. Before the law. Bagaimana keadilan dari sudut pandang filsafat yang tadi disampaikan bahwa dari sejarah dan lain sebagainya, bahwa dalam filsafat pun juga membahas keadilan. Dan yang terjadi di ruang persidangan kali ini adalah ada sebuah peristiwa yang mana di situ adalah menurut penelitian seorang Bambang Tri secara pribadi itu menunjukkan buku yang hasilnya seperti itu, dan kemudian diundang oleh Gus Nur sebagai seorang YouTuber di situ, seorang ulama, seorang penyebar ajaran agama Islam. Di situ beliau melakukan mubahalah dalam isi buku tersebut, apakah betul atau tidak. Nah, yang saya tanyakan adalah keadilan ini adalah menyinggung tentang kedua orang dan tentang bermasyarakat dalam suatu negara. Apakah adil apabila kedua terdakwa ini nantinya akan dijatuhi hukuman yang berat seperti itu? Oke, saya terangkan metodologi berpikirnya ya. Kalau misalnya kalau kita main judi ya. Mantap.
Kita pengen dengerin jawabannya, tapi Rocky Gerung mencoba mendidik kita ya tentang pentingnya metodologi berpikir untuk apa? Untuk menjelaskan sesuatu itu diperlukan sebuah metode. At-tariqah ahammu minal madah ya. Dalam tradisi Islam itu ulama mengatakan at-tariqah ya. Tariqah metode itu ahammu minal madah, jauh lebih penting daripada substansi. Nah, sekarang metode atau at-tariqah itu coba dijelaskan oleh Rocky Gerung, metode berpikir ya. Kalau saya main judi, tail or head, apa namanya, tail or head itu Pak, ya kepala burung atau iya maksudnya kan, biasanya kita bilang apa ya? Iya, kalau kita lempar yang jatuh kepala burung atau ekor burung gitu gampangnya ya. Peluangnya 50-50 selalu secara statistik kan, kalau dia sempurna itu komputasinya itu. Tetapi kalau saya main judi dan 3 kali dilempar yang jatuhnya adalah head, maka saya berasumsi yang keempat adalah head juga. Itu asumsi si penjudi. Maka saya stake, semuanya saya pasang di situ. Tiba-tiba blank, yang jatuh adalah ekor. Saya ulangi lagi itu. Karena di dalam berjudi ada prinsip background belief, keyakinan latar belakang. Jadi keyakinan ini tidak rasional, tapi karena saya berkali-kali untung, maka saya lakukan itu terus-menerus. Demikian juga dalam kasus 2 terdakwa ini. Udah ada background belief di kepala jaksa bahwa 2 ini adalah bajingan. Dua ini adalah kadron. Jadi background beliefnya udah ada di situ. Sehingga terjadilah semacam penyiksaan ide. Walaupun ada ide lain, tapi enggak, mereka itu lakukan itu karena dia kadron, karena dia oposisi. Itu buruknya. Padahal sebetulnya tadi kita bicara, biarin aja dia sebagai kadron, sebagai oposisi, ucapkan versi dia tentang Jokowi, supaya versi Jokowi nggak dimonopoli oleh cebong. Dihegemoni. Jadi duel argumen itu diperlukan sebetulnya. Nah, kasus-kasus macam ini saya tahu bahwa di era coba kalau kasus ini kita bicarakan misalnya sebut aja 2 bulan sebelum atau 20 hari sebelum pemilu, ketika endorsement power Pak Jokowi udah habis itu, ini nggak bakal disidang. Kan pada waktu itu seolah-olah ada asumsi bahwa endorsement power Pak Jokowi masih kuat. Berapa persen waktu itu? 60-70, sekarang tinggal 14%. Nggak ada gunanya itu. Satu waktu berbalik, orang berlakan lagi, buka lagi itu. Jadi itu yang saya maksud, ada semacam kesepakatan intelektual, kesepakatan Pancasilais, supaya ini diselesaikan tanpa harus ada hukuman itu. Gampang aja. Jadi bagaimana caranya? Ya biarin aja. Sama seperti kasus buku Pak Jokowi yang disebut sebagai revolusi mental itu, apa namanya, nawacita. Satu waktu dipersoalkan nanti mana yang dilakukan oleh Pak Jokowi dari nawacita itu, dari asumsi sampai praktek, nggak ada basisnya nawacita. Saya baca semua itu apa kita mau gugat? Ini buku palsu kan sama statusnya. Oh isinya ngaco kok, nawacita itu nggak sesuai dengan yang dijalankan Jokowi. Kalau gitu kita tanya, Jokowi buku kampanye nawacita atau cita nawa, yang mana coba? Jadi itu intinya, kalau sesuatu yang didalilkan secara akademis justru dikerubuti secara yuridis, bahaya gitu. Jadi poinnya perlunya duel, dalil, duel argumen ya. Kalau ada buku, balas dengan buku. Jangan dalil-dalil akademis justru dikerubuti secara yuridis dan berakhir pada penjara atau dihukum orang-orang yang mengeluarkan pikiran berbeda seperti yang dilontarkan oleh kadrun misalnya, oleh oposisi, dan itu tidak boleh disuarakan secara publik karena berbeda, kemudian diperkarakan di pengadilan. Itu nggak fair ya. Dan dia contohkan buku nawacita, katanya itu bohong semua. Ya, buku kampanye Jokowi nggak ada dalam praktek. Apakah itu juga sebuah kebohongan yang nanti akan menyeret pembuatnya itu ke hukum, ke mana ranah hukum? Kan nggak harus begitu. Yang dipenting adalah biarkan orang mengucapkan versi yang berbeda tentang Jokowi, sehingga Jokowi itu tidak selalu
ruang-ruang publik tidak selalu dikuasai oleh versi Jokowi, versi pendukung-pendukungnya, atau versi cebong, kata Rocky Gerung tadi ya. Jadi poinnya adalah poin yang diperlukan satu kesetaraan dalam ruang-ruang publik untuk menjelaskan satu soal yang sama. Biarkan ya berlian itu memiliki cahaya atau ya sisi-sisi yang berbeda, yang memantulkan cahaya yang berbeda dari sebuah berlian yang sama. Terima kasih. Wah, udah 43 menit ya, sudah ini poin kelima ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.